Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, tema 9, subtema 2, pembelajaran 5, Bulan yang setia kepada bumi. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan merupakan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernafas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub, ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut. Meskipun tidak mengandung air seperti di bumi, dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteoroid yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan ukuran yang beragam. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Ayo mencoba pada halaman 121. Berdasarkan bacaan di atas dan dari sumber informasi lainnya, lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan teman sebangkumu. 1. Bacalah kembali bacaan tentang bulan di atas dengan seksama. Kamu dapat menggunakan sumber informasi lainnya untuk mengetahui lebih banyak tentang bulan. 2. Carilah informasi sebanyak-banyaknya juga tentang planet bumi kita. 3. Lakukanlah perbandingan antara bulan dan bumi dan catatlah pada sebuah tabel. 4. Dengan menggunakan tabel tersebut, buatlah poster untuk menjelaskan perbedaan keduanya dengan cara yang lebih menarik. Tujuan poster itu untuk memberitahu pembaca tentang kemungkinan manusia untuk tinggal di bulan. 5. Buatlah postermu dengan menggunakan karton ukuran A3 dan gunakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya menarik. Dan 6. Presentasikan postermu di depan kelas dengan percaya diri. Persamaan dan perbedaan bumi dengan bulan yaitu
persamaannya yang pertama, berputar pada porosnya atau rotasi. 2. Mengelilingi matahari atau revolusi. Karena bulan merupakan satelit bumi, maka bulan mengikuti bumi mengelilingi matahari. 3. Bumi dan bulan sama-sama benda langit. 4. Bumi memiliki kawasan es, bulan diduga memiliki es di kawah-kawah bulan yang ada di daerah dekat kutub. Dan 5. Memiliki dataran rendah dan pegunungan. Perbedaannya yang pertama, bumi merupakan planet, sedangkan bulan merupakan satelit bumi. 2. Bulan mengelilingi bumi, sedang bumi tidak mengelilingi bulan. 3. Bumi memiliki udara, sedangkan bulan tidak memiliki udara. Dan 4. Bumi memiliki atmosfer, sedangkan bulan tidak memiliki atmosfer. Berikut ini adalah poster persamaan dan perbedaan bumi dan bulan. Apakah kesimpulanmu dari kegiatan di atas? Kesimpulanku yaitu bahwa bulan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan bumi. Karena bulan tidak memiliki komponen utama untuk manusia hidup, yaitu udara, maka bulan sulit untuk didiami manusia. Ditambah lagi perbedaan suhu yang terlalu ekstrim antara siang hari dan malam hari makin mempersulit jika manusia tinggal di bulan. Ayo berdiskusi pada halaman 121. Ingatkah kamu dengan sketsa sistem tata surya yang telah kamu buat sebelumnya? Untuk membuat model tata surya, kamu perlu memuat perbandingan ukuran planet-planet yang ada di dalamnya. Bersama dengan kelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Carilah informasi tentang diameter planet-planet di dalam tata surya dan catatlah di dalam tabel. Lalu buatlah perbandingan dengan membandingkannya dengan planet yang memiliki diameter paling kecil. Nama planet yang pertama yaitu Merkurius. Diameter planet 4,9 ribu kilometer, perbandingan 4,9 per 4,9 sama dengan 1. Diameter dalam model yaitu 1 cm. Yang kedua, planet Venus, diameter planet 12,1 ribu kilometer, perbandingan 12,1 per 4,9 sama dengan 2,5. Diameter dalam model yaitu 2,5 cm. 3. Bumi, diameter planet yaitu 12,7 ribu kilometer, perbandingan 12,7 per 4,9 sama dengan 2,6. Diameter dalam model yaitu 2,6 cm. 4. Nama planet yaitu Mars, diameter planet 6,8 ribu kilometer, perbandingan 6,8 per 4,9 sama dengan 1,4. Diameter dalam planet yaitu 1,4 cm. 5. Jupiter, diameter planet 143.000 km, perbandingan 143 per 4,9 sama dengan 29,2. Diameter dalam model 29,2 cm. 6. Saturnus, diameter planet 120.000 km, perbandingan 120 per 4,9 sama dengan 24,5. Diameter dalam model 24,5 cm. 7. Uranus, diameter planet yaitu 51.000 km, perbandingan 51 per 4,9 sama dengan 10,4. Diameter dalam model 10,4 cm. Dan yang terakhir, nama planet yaitu Neptunus, diameter planet 50.000 km,
Perbandingan 50/4,9 sama dengan 10,2. Diameter dalam model yaitu 10,2 cm. Kakek Banu oleh Diana Karitas. Andi, Bayu, ayo kita kumpul di sini. Seru kakek Banu mengajak Andi dan Bayu yang sedang asik bermain gawai mereka di ruang tengah. Andi dan Bayu adalah kakak adik yang sedang berlibur ke rumah kakek neneknya bersama ayah dan ibunya. Ada apa, Kek? Mau apa di situ? Tanya Andi yang lebih tua kepada kakeknya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar gawainya. Cepatlah ke teras, kakek ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Di sini sudah ada Ari dan Ika nih, seru kakek dari teras rumahnya yang luas. Andi, Bayu, dipanggil kakek, kata ibu mengingatkan setelah dilihatnya kedua anak itu tidak juga menghiraukan panggilan kakeknya. Kalian sudah janji untuk menemani kakek kan kali ini? Mengapa kalian sibuk sendiri dengan gawai itu dibanding menemani kakek? Kakek sudah lama tidak bertemu kalian loh, kata ibu mengingatkan. Kedua adik beradik pun akhirnya meletakkan gawainya dan berjalan menemui kakeknya di teras. Nah gitu dong, masa gawai lebih menarik daripada bulan purnama di atas sana? Sudah 3 kali bulan purnama, Ari dan Ika selalu bermain ke sini untuk mendengar cerita kakek loh, jelas kakek Banu. Ari dan Ika juga biasanya bermain gawai seperti kalian. Tapi sudah 3 kali mereka selalu datang ke sini meminta kakek bercerita pada saat bulan purnama. Jelas kakek lagi. Iya Andi, sejak kakek kami meninggal 4 bulan lalu, kami jadi sering bermain ke sini. Kakek Arya suka bercerita ketika bulan purnama tiba. Biasanya di teras rumah kami. Nah, sekarang kakek Banu bersedia bercerita juga untuk kami. Ari menjelaskan. Wah, akan seru pasti cerita kakek kalau banyak pendengarnya. Aku mau, seru Bayu gembira. Lupa akan permainan gawainya, Bayu pun segera mengambil tempat di sebelah Ika. Kini keempat bocah itu pun duduk setengah lingkaran mengelilingi kakek yang duduk di kursi malasnya. Kakek Banu mulai bercerita dengan bersemangat. Terkadang terdengar suaranya menirukan suara-suara binatang, petir, angin, kendaraan bermotor berganti-gantian. Lalu terdengar suara anak-anak tertawa terbahak-bahak. Lalu suara mereka menjerit ketakutan, kelihatannya seru sekali. Andi dan Bayu pun lupa dengan permainan gawainya, sepertinya mereka menikmati sekali cerita kakek Banu. Beberapa kali mereka merengek meminta kakek bercerita kembali. Ibu pun harus datang meminta anak-anak itu menunggu hingga esok hari untuk membiarkan kakek Banu beristirahat. Ternyata seru sekali mendengar cerita kakek ya kak. Lebih seru daripada permainan di gawai kakak itu, kata Bayu kepada kakaknya. Pastilah kakek kan jago bercerita. Lalu ada Ari dan Ika, lalu di saat bulan sedang purnama sempurna, kata Andi senang. Ibu pun tersenyum dan meminta mereka segera tidur. Ayo menulis pada halaman 125. Bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya. Bayangkanlah kamu ada di dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar. 1. Bagilah cerita di atas menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Lalu dengan menggunakan kertas ukuran A4 yang dibagi 4, buatlah 3 gambar seri yang menggambarkan cerita di atas. Untuk bagian pertama, kamu boleh menuliskan judul dan pengarangnya beserta gambar yang menjelaskan judul tersebut. Pada bagian kedua hingga keempat, gambarlah isi cerita pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita.
Tuliskan paling sedikit satu kalimat untuk menjelaskan gambarmu. Gunakan contoh di bawah ini untuk membantumu. Judul yaitu Kakek Banu, pengarang oleh Diana Caritas. Pada bagian awal, asik bermain gawai tidak peduli dengan sekitarnya. Pada bagian tengah, anak-anak asik mendengarkan cerita kakek Banu. Dan pada bagian akhir, kegembiraan dari anak-anak karena serunya cerita kakek Banu. Yang kedua, tuliskanlah pesan yang kamu dapatkan dari cerita tersebut ke dalam satu kalimat pendek. Pesan yang didapat adalah, kebersamaan adalah sesuatu yang penting. Kebersamaan tidak bisa ditukar dengan alat maupun mainan yang canggih dan mahal. Kebersamaan dengan keluarga mampu membentuk jiwa sosial dan jiwa persatuan di antara para anggota keluarga. 3. Lihatlah kembali gemar yang telah kamu buat sebelumnya. Perhatikanlah bagian akhir dari cerita di atas dengan menggunakan imajinasimu. Ubahlah bagian akhir dari cerita tersebut. Tuliskanlah hasil imajinasimu dengan menggunakan kata-katamu sendiri di tempat yang disediakan berikut ini. Pada bagian akhir, Andi dan Bayu pun lupa dengan permainan gawainya, dan kakek pun tampak terus bersemangat membuat cerita buat para cucunya. Sebenarnya ibu sudah menyuruh anak-anak untuk beristirahat, tetapi anak-anak tidak mau, dan kakek Banu pun menyuruh ibu untuk membiarkan anak-anak tersebut dan mengajak anak-anak pindah ke ruang keluarga sambil tetap meneruskan cerita. Anak-anak sambil tiduran di lantai yang sudah dilapisi karpet terus bersemangat mendengarkan cerita tersebut. Akhirnya anak-anak tertidur di ruang keluarga. Kakek Banu pun tersenyum bahagia. Tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan kedua jenis tari kreasi ini bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Namun secara khusus, tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan ini yang dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat. Beberapa jenis alat musik yang digunakan pun memiliki keunikan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan tarian tersebut. Berikutnya adalah tentu saja busana yang dikenakan merupakan keunikan yang paling jelas dapat dilihat. Ada beberapa bagian dari properti tari yang unik dan khusus hanya untuk tari tertentu. Sama dengan musik dan gerakan, perbedaan ini juga menjadi penciri tari tersebut yang membedakannya dengan tarian yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Pertama adalah tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda T.J. Somantri dari Jawa Barat.
Pada pertengahan abad ke-19, tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari kupu-kupu biasa ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita. Para penari menampilkan gerakan menari dan tata busana yang indah. Tari ini sudah cukup terkenal karena sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia. Tari Manipuren merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India. Oleh seorang seniman bernama Esmaridi, tari ini dikembangkan di Indonesia. Tari Yapong dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal Bagong Kusudiarjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Yapong pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama. Tari Banjar Kemuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat, dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Ayo berlatih pada halaman 128. 1. Tentukanlah sebuah tari kreasi daerah baik yang ada di daerahmu atau salah satu tari daerah yang ada pada bacaan di atas. 2. Carilah beberapa informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang tari-tari tersebut. Dan 3. Gunakan tabel berikut untuk mengorganisasi informasi yang diperlukan. Kamu dapat menuliskan keterangan atau menempelkan gambar yang sesuai dengan keterangan yang diharapkan. Tari kreasi daerah. Nama tari dan asal yaitu tari merak asal dari Jawa Barat. Arti atau makna tari yaitu menggambarkan kehidupan burung merak. Fungsi tari untuk menyambut pengantin atau hajatan sebagai hiburan untuk tamu. Jenis gerakan tangan, yang pertama ukel atau gerakan memutar tangan. 2. Selut atau gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas dengan cara bergantian. 3. Tepak bahu atau gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau dua tangan dan bahkan dua tangan secara bergantian. 4. Capang, yaitu gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan. 5. Nyawang, yaitu gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. 6. Lontang, kiri atau kanan, atau gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Jenis gerakan kaki yang pertama duduk deku, yaitu duduk melipat dua kaki ke dalam. 2. Seser, yaitu gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. 3. Sirik, gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Jenis gerakan badan yaitu gerakan tubuh dengan sangat gemulai layaknya tingkah laku seekor burung merak. Lagu atau musik pengiring, lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya. Properti tari, pakaian dengan motif seperti bulu merak, kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak, hijau, biru, dan atau hitam. Mahkota di kepala penari ditambah dengan sepasang sayap yang melambangkan sayap burung merak, hiasan telinga, hiasan sanggul,
penutup dada, dan apok. Cara menarikan, berkelompok atau berpasangan, jenis pola lantai, lurus, dan lengkung. Buatlah kesimpulan terhadap kegiatan di atas dengan menuliskannya di dalam kotak di bawah ini. Kesimpulanku, bahwa tari kreasi daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Tari kreasi daerah banyak digali atau dikembangkan dari tari daerah atau tari klasik dengan menambahkan beberapa kreasi dan inovasi gerakan baru dari penciptaan tari kreasi daerah tersebut. Ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbedaan antara tari kreasi daerah satu dengan tari kreasi daerah yang lain. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.